Halo Sobat Bahasa, bagaimana kabar kalian? Jaga kesehatan, makan yang teratur, dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Kali ini saya Lia Andriani akan membahas mengenai kajian sosiolinguistik mengenai bahasa dan gender. Kalian pasti sudah tahu, banyak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mempergunakan bahasa. Untuk itu baiknya kita bahas lebih lanjut supaya kalian paham untuk kelancaran sebuah komunikasi agar penutur dan petutur mengetahui cara yang tepat untuk berkomunikasi. Gender didefinisikan sebagai pembagian manusia menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya. Perbedaan tersebut mengacu pada hal-hal yang cukup mendasar antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis, bentuk tubuh laki-laki tidak sama dengan perempuan. Secara sosial, pakaian laki-laki dan perempuan berbeda. Peranan dalam masyarakat pun tentu juga berbeda. Bagi orang awam, perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh perbedaan antara laki-laki dan perempuan dewasa. Namun sebenarnya, perbedaan tersebut ternyata bukan hanya terletak pada perbedaan suara saja, melainkan juga pemakaian, pemilihan kalimat maupun cara penyampaiannya. Benarkah laki-laki dan perempuan mempunyai bahasa dan cara bicara yang berbeda? Berbeda dalam hal apa? Berikut penjelasannya. Bahasa sebagai gejala sosial erat hubungannya dengan sikap sosial. Secara sosial, laki-laki dan perempuan menentukan peran sosial yang berbeda untuk mereka, serta mengharapkan pola tingkah laku yang berbeda pula. Muncullah beragam bahasa berdasarkan perbedaan gender tersebut. Bahasa hanyalah cerminan kenyataan sosial. Tutur perempuan bukan hanya berbeda, melainkan juga lebih benar. Hal ini disebabkan pada umumnya dari pihak perempuan diharapkan tingkah laku sosial yang lebih benar. Semakin lebar dan kaku perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, semakin lebar pula kecenderungan perbedaan bahasa yang ada di antara mereka. Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor linguistik, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan situasional. Faktor sosial misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. Faktor situasional yaitu siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan di mana, mengenai masalah apa. Bahasa sangat berpengaruh dan persepsi dan cara pandang kita terhadap suatu hal. Sejak kecil kita sudah mempelajari bahasa secara alamiah tanpa ada yang mengajari. Kita bisa belajar sedikit demi sedikit, bahasa yang dituliskan maupun yang dihafal pasti memiliki makna. Melalui bahasa, kita dapat menuangkan ide, gagasan yang kita pikirkan. Bahasa merupakan dasar segala kegiatan yang kita lakukan. Bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain. Dalam pemakaian bahasa, hubungan antara bahasa, kosakata, dan jenis kelamin penuturnya dapat ditinjau secara sosiolinguistik. Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dalam dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah faktor suara dan intonasi. Di dalam masyarakat ada dua jenis kelamin yang diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa, menurut ilmu sosiolinguistik dapat dilihat adanya perbedaan ragam tutur yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Untuk mempermudah pemahaman, selanjutnya laki-laki akan disingkat menjadi L dan perempuan akan disingkat menjadi P.
Aspek perbedaan kebahasan yang tidak selalu ada dalam bahasa yaitu jenis kelamin. Sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa itu dalam masyarakat sehingga memandang bahasa sebagai sistem komunikasi. Sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungan dengan pemakaian bahasa itu dalam masyarakat sehingga memandang bahasa sebagai sistem komunikasi. Perbedaan kata didasarkan atas jenis kelamin penutur atau penyapa. Wanita dan pria memiliki karakter yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan verbal sering disebabkan oleh faktor gerak, anggota badan, ekspresi wajah, suara, dan intonasi. Perbedaan bahasa bukan berarti dua bahasa yang sama sekali berbeda dan terpisah, tetapi bahasa mereka tetap satu, hanya saja dalam pemakaian bahasa laki-laki dan perempuan mempunyai ciri yang berbeda. Wanita lebih mempertahankan bahasa sedangkan laki-laki bersifat inovasi dan memiliki pembaharuan. Misalnya saja dalam hal panggilan wanita berbeda dengan pria. Biasanya dalam menggunakan panggilan untuk wanita sering menggunakan kata seperti dear, lady, atau babe dalam bersosialisasi. Biasanya laki-laki lebih sering berbicara seputar olahraga, bisnis, politik, otomotif gitu. Sementara itu, topik yang dibicarakan oleh wanita lebih menjurus kepada masalah kehidupan sosial, buku, makanan, minuman, dan gaya hidup. Wanita diharapkan lebih sopan dalam bertutur. Wanita menuntut status sosial yang lebih dalam berkomunikasi. Hubungan bahasa dan gender terdapat 3. Hubungan antara bahasa menurut pandangan Gradle dan Joan, bahasa merupakan cermin pembagian gender. Penggunaan bahasa bersifat sensitif terhadap pola-pola hidup dan pola-pola interaksi sehingga terindikasi bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai efek tertentu dalam perilaku berbahasa. Dengan demikian, cermin masyarakat, perbedaan linguistik semata-mata merupakan cerminan perbedaan sosial, dan selama masyarakat memandang laki-laki dan perempuan berbeda dan tidak setara, maka perbedaan dalam bahasa laki-laki dan perempuan akan terus ada. Lalu yang kedua adalah bahasa menciptakan pembagian gender. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peranan yang penting dalam konstruksi dan pelestarian pembagian gender. Cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sosial dapat memproyeksi bias mengenai laki-laki dan perempuan yang implementasinya mendefinisikan peranan sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa membentuk opini bahwa bahasa dan wacana tempat manusia terlibat dalam membentuk kepribadian dan kehidupan sosial. Dengan demikian, para penutur dapat mempelajari pembedaan dan pengkategorian yang dianggap penting dalam kultur tertentu jika mempelajari pembedaan linguistiknya. Dan bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh. Gagasan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme non-linguistik didukung oleh ciri linguistik untuk mempertahankan pembagian gender. Sebagai contoh, dapat dilihat bagaimana bahasa mereproduksi konsep-konsep tradisional terhadap feminitas dan maskulinitas. Tetapi untuk melihat mengapa konsep-konsep tradisional tersebut bersifat opresif terhadap perempuan yang diperlukan teori-teori sosial yang ada kaitannya dengan bahasa, berikut pula perbedaan antara maskulin dan feminis yang ditinjau dari perbedaan emosional dan intelektual. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari perbedaan sifat akibat perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan dalam tabel yang berikut ini. Perbedaan sifat akibat perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan di tabel berikut ini masih sangat relatif dan tidak permanen, sehingga ada sejumlah sifat yang bertukar atau bersifat terbalik. Adanya sifat yang dapat bertukar antara laki-laki dan perempuan setelah menerapkannya dan mempersandingkannya dengan hasil representasi gender yang diperoleh sesuai data folklore, mengidentifikasikan bahwa sifat tersebut merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki. Pada umumnya,
Hubungan antara bahasa dan gender dilihat dengan menggunakan kacamata teori patriarki yang menggambarkan bahwa sistem sosial laki-laki mempunyai kekuasaan di atas perempuan. Mengingat bahasa merupakan salah satu elemen dalam sistem sosial, maka teori patriarki ini menyatakan bahwa bahasa yang terdapat dalam masyarakat patriarki juga dikendalikan oleh kaum laki-laki. Dalam menggunakan bahasa, kelompok laki-laki dan perempuan dipersepsikan menampilkan cara berbahasa yang berbeda. Perbedaan kebahasaan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang menyebabkan laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan. Dalam hal status sosial, peran sosial, sistem gender, dan ideologi gender. Laki-laki dipandang memiliki sikap yang pandai, pemberani, dan memiliki kedudukan tinggi, sedangkan perempuan dianggap sebagai kelas subordinat atau kelas kedua yang harus patuh, lemah, cerewet, dan senang bergosip. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem sosial perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, sepanjang masyarakat memandang laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang tidak setara, maka perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan akan terus ada. Stereotip ketimpangan gender yang sampai saat ini hidup di masyarakat membuat relasi antara bahasa dan gender menarik untuk dibahas. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh media. Film merupakan suatu media yang menggambarkan keadaan realitas sosial masyarakat yang terjadi saat ini. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh media. Bentuk media komunikasinya adalah film yang memiliki kekuatan untuk menjangkau segmentasi sosial yang membuat para ahli film berpotensi untuk mempengaruhi khalayak umum. Contoh yang paling nyata yaitu ada di masyarakat Jawa. Nilai patriarki dan stereotip gender masih sangat tinggi. Hal tersebut seakan-akan memperkuat stigma bahwa dalam nilai budaya masyarakat masih memperlihatkan adanya subordinat antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam masyarakat Jawa sering diumpamakan dengan ungkapan swarga nurut neraka katut, yaitu seorang istri ditentukan oleh suaminya. Jika suami memiliki kebaikan, maka istri juga mendapatkan kebaikan. Sedangkan jika suami melakukan tindakan buruk, maka istri juga akan mendapatkan dampak buruk. Hal ini merupakan cerminan bahwa persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat pada umumnya masih menunjukkan adanya ketimpangan gender, yang mana laki-laki dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menyebutkan bahwa teori Lakoff menyebutkan bahwa perempuan memiliki beberapa karakteristik bahasa yang akan ditampilkan pada layar tersebut. Ada 10 yang menekankan bahwa hal tersebut tidak banyak ditemukan dalam tuturan laki-laki. Misalnya swear word merupakan jenis kata seru atau interjeksi yang dapat mengekspresikan sesuatu yang dijadikan sebagai cara untuk menghina sesuatu atau seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayati bahwa avoidance of strong swear words merupakan ungkapan yang digunakan untuk memberikan penekanan terhadap apa yang dituturkan. Setiap orang mempunyai bentuk pengungkapan yang berbeda terhadap suatu hal. Bentuk ungkapan yang biasanya digunakan oleh laki-laki yaitu biasanya hell, shit, body, damn. Berbeda dengan perempuan. Ungkapan yang lebih disampaikan itu lebih halus daripada laki-laki. Misalnya, oh my god, dan my goodness, oh dear, dan lain-lain. Dalam sebuah tutur, avoidance of strong swear word digunakan oleh perempuan untuk mengungkapkan kekesalan, kemarahan, atau rasa tidak suka terhadap sesuatu dengan memaki secara halus atau bahkan menunjukkan keseriusan tersebut. Contohnya misalnya, ya Allah, astagfirullah, amit-amit merupakan bentuk swear word untuk mengungkapkan hal yang mengekspresikan sesuatu. Ya Allah dan astagfirullah adalah ujaran yang mengandung unsur sumpah dengan kata positif, atau kata amit-amit merupakan istilah dari Jawa yang sering digunakan saat melihat, mendengar, atau mengatakan sesuatu yang buruk.
Dari pernyataan tersebut, Lakoff mengungkapkan bahwa perempuan lebih sering menggunakan ungkapan swear words lebih halus daripada laki-laki. Yang kedua adalah take question, merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk memberikan penekanan guna mendapatkan persetujuan untuk memastikan sesuatu. Biasanya berupa pertanyaan yang direkatkan dalam bentuk kalimat deklaratif. Ketika seseorang sering menggunakan take question dalam tuturannya, maka seorang tersebut seringkali diasumsikan feminim. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Rizka, bahwa feminim dapat secara langsung diasosiasikan pada seseorang yang sering menggunakan take question dalam tuturannya. Oleh sebab itu, dalam suatu peristiwa tutur cenderung lebih banyak dituturkan oleh perempuan. Beberapa take question yang digunakan pada perempuan Jawa, misalnya loyo, pieto. Nah, tokoh laki-laki tidak pernah menggunakan take question pada tuturannya. Hal ini karena take question identik dengan cara bicara menaikkan intonasi. Cara bicara seperti itu dipandang sebagai bentuk feminitas. Yang ketiga adalah hedges. Hedges merupakan ungkapan yang sering dituturkan oleh perempuan untuk menunjukkan ketidakyakinan atas apa yang dituturkan. Ketika perempuan menuturkan hedges, maka perempuan cenderung membiarkan pilihan tetap terbuka. Di sisi lain, hedges juga dapat digunakan untuk membuat tuturan terkesan santun dan tidak kasar. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Holmes. Hedges merupakan salah satu bentuk linguistik yang digunakan sebagai pelembut atau penyantun suatu ujaran. Contoh hedges pada peristiwa tutur perempuan Jawa misalnya ojo-ojo, sopo ngerti, yen, kok jare. Kata krungu termasuk ke dalam reduplikasi penuh dalam bahasa Jawa. Bentuk kata krungu bersifat intensif, sungguh-sungguh, namun ketika mengalami reduplikasi utuh menjadi krungu-krungu. Maknanya berubah menjadi sifat tidak sungguh-sungguh atau tidak yakin dengan apa yang dibicarakan dan masih bersifat kabar yang simpang siur. Hedges berupa kata ketoe, misalnya merefleksikan sebuah keraguan dan perasaan tidak aman dari si penutur. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hidayati yang mengatakan bahwa salah satu fungsi hedges adalah untuk menunjukkan keraguan seseorang. Keraguan penutur atas apa yang ia sampaikan menyebabkan adanya rasa tidak percaya atau sehingga memerlukan pendapat dari orang lain. Atau hedges ojo-ojo atau jangan-jangan. Kata ulang ojo-ojo termasuk ke dalam reduplikasi penuh karena bentuk dasar ojo-ojo bermakna sebuah larangan atau mengalami pengulangan pada keseluruhan bentuk dasar menjadi ojo-ojo atau jangan-jangan. Maka maknanya berubah menjadi sesuatu anggapan yang belum tentu ada kebenarannya. Dalam hal ini, hedges berfungsi untuk memberikan isyarat bahwa penutur tidak ragu atas apa yang dituturkan. Berikutnya adalah tensifier, adalah kata yang berfungsi untuk memberikan penekanan pada kata lain seperti adjektiva, verba, dan lain sebagainya. Contohnya adalah sangat, abis, benar-benar, dan banget. Merupakan intensifier dalam bahasa Jawa tidak menggunakan penambahan kata, melainkan mengubah suara menjadi sebuah kata diftong. Konstruksi intensifier dibentuk melalui penambahan diftong UA. Ketika menuturkan sebuah adjektiva yang bermakna kata dasar angel, bermakna susah, dituturkan menjadi uangel sehingga memiliki makna sangat-sangat susah. Representasi perempuan yang tercermin pada gaya bertutur merupakan peristiwa kebahasaan bagaimana seseorang ditampilkan melalui bahasa. Bahasa merupakan sistem representasi karena melalui suatu bahasa, seorang penutur menggunakan simbol dan tanda untuk merepresentasikan suatu ide, konsep, maupun perasaan kepada orang lain. Dalam hal ini, bahasa yang dimaksud dapat berupa bahasa lisan maupun bahasa tulis. Stereotip gender yang masih berkembang di masyarakat tradisional
yang kemudian digambarkan melalui film misalnya yang berkembang di masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh media. Sebagai bentuk komunikasi massa, film mempunyai kekuatan untuk menjangkau segmentasi sosial yang membuat para ahli film berpotensi untuk mempengaruhi khalayak umum. Stereotip-stereotip yang mengenai perempuan yang selama ini berkembang dalam masyarakat karena kebudayaan masyarakat masih menanamkan pola pikir yang kuat bahwasanya perempuan digambarkan orang yang senang bergosip, cerewet, dan inferior. Nah, perempuan yang senang bergosip merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menjaga hubungan dan memperkuat solidaritas, di mana tema pembicaraan yang diangkat masih terkait dengan masalah perasaan, suatu hubungan, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Selain itu, gosip menjadi salah satu sarana yang dipakai oleh kaum perempuan untuk menyampaikan kritik terhadap seseorang, tapi secara tidak langsung. Hal ini disebabkan karena perempuan cenderung lebih menghindari kritik secara langsung yang dapat berdampak ketidaknyamanan terhadap orang yang dituju. Wanita yang mempunyai sifat kompetitif lebih senang bergosip di kalangan wanita. Informasi negatif gosip menjadi bahan pembenaran diri sendiri. Berbeda dengan pria, di kalangan pria gosip jarang terjadi karena mereka punya karakter kompetitif yang jauh lebih terbuka, jelas, dan konfrontatif. Perempuan memiliki sifat yang cerewet. Secara etimologi, artinya suka mencela, banyak mulut, dan nyinyir. Stereotip yang berkembang di dalam masyarakat memandang bahwa cerewet merupakan sifat yang melekat pada diri perempuan. Wanita identik dengan cerewet dan bawel. Hal ini disebabkan karena korpus kolosum yang membuat wanita memiliki komunikasi lebih banyak 20.000 kata per hari. Wajar saja jika wanita lebih cerewet ketimbang pria. Bagaimana dengan wanita pendiam? Ia masih memiliki 16.000 kata, meskipun tidak dalam bentuk ucapan, melainkan lewat pikiran, perilaku, atau lewat tulisan. Dan kemampuan wanita yang multitasking, berperasaan, bahkan komunikasi wanita itu diatur oleh otak tengah sebanyak 30%, sehingga wanita bisa melakukan pekerjaan yang multitasking, cuci piring sambil menyuapi anak atau sambil membalas pesan WA. Perempuan inferior, hubungan antara bahasa dan gender dilihat menggunakan kacamata teori patriarki yang menggambarkan bahwa sistem sosial laki-laki mempunyai kekuasaan di atas perempuan. Laki-laki dipandang superior sedangkan perempuan dipandang sebagai subordinat atau inferior. Pola tersebut memang sudah berlangsung lama sejak ribuan tahun lalu sehingga melekat pada dan mengakar pada budaya masyarakat kita sampai sekarang. Pada zaman dahulu belum banyak aktivis feminis yang memperjuangkan hak-hak wanita. Akhirnya perempuan menjadi makhluk yang dinomorduakan dalam hierarki masyarakat. Perbedaan itu jelas terjadi di masyarakat pada perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Stereotip yang sudah dikonstruksi masyarakat membuat perempuan lebih rendah mendapatkan predikat negatif jika melakukan hal-hal yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Budaya patriarki digambarkan dengan adanya paham materialisme yang berkembang di dalam masyarakat. Materialisme yang terlihat jelas dari perilaku laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan pemikiran perempuan senior bahwa yang terutama adalah hal material di dunia ini. Laki-laki digambarkan menjadi sosok superior, berkuasa, lebih memimpin dan mengambil keputusan. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, inferior, tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Perempuan yang masih remaja dipandang sebelah mata, tidak memiliki hak kebebasan atas hidupnya dan dikontrol oleh budaya patriarki yang kuat. Jika kita berbicara keterkaitan antara pemahaman atas bahasa dan gender, menurut penelitian Coates, Woman, Man, and Language, a sociolinguistic account of sex difference in language, memungkinkan untuk dibedah dengan menggunakan teori dominasi dan teori perbedaan. Teori dominasi memiliki dalil bahwa perbedaan wacana antara laki-laki dan perempuan mengacu pada beberapa kekuasaan.
Perbedaan itu membuat dominasi laki-laki dalam praktik komunikasi menemukan klaim, pembenaran atau kelumrahan. Perempuan dalam penjelasan teori dominasi kerap berada dalam posisi minoritas dan lemah dalam otoritas pemaknaan bahasa. Teori perbedaan hadir dengan dalil bahwa perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan mengacu pada pemisahan antara laki-laki dan perempuan pada tahap-tahap penting kehidupan mereka. Perbedaan kerap muncul karena laki-laki identik dengan intensitas sosial dan agresivitas, dan perempuan dalam teori perbedaan cenderung berada pada posisi inferior atas nama etika, kelamin, atau ideologi. Bahasa itu rentan dan tidak netral dari bias gender. Praktik komunikasi antara lelaki dan perempuan dalam pandangan kritis memang selalu mengandung ambiguitas resepsi dan pemaknaan. Bahasa dalam klaim otoritas laki-laki cenderung menjadi parameter atau kodrat sosial. Bahasa dalam otoritas perempuan pun harus menempati posisi sebagai instrumen atau perival. Karena vonis itu tidak sempurna, kondisi itu memungkinkan perempuan untuk merebut otoritas sejajar atau melakukan resistensi dalam hal ideologi sampai pada mekanisme. Faktor sosial juga menentukan bahasa yang dipergunakan. Tadi misalnya disebutkan bahwa umur, kelamin, latar belakang ekonomi, tempat tinggal, dan sebagainya. Misalnya bahasa yang kita pergunakan untuk anak-anak akan berbeda dengan bahasa yang kita pergunakan kepada ibu, ayah, dan lain sebagainya. Makna sosial suara laki-laki dan perempuan. Kualitas suara laki-laki dengan suara perempuan, yaitu yang ada 3 cara untuk memperjelas fenomena tersebut, yaitu fenomena sosiobiologis. Para ahli biologis menemukan bahwa pada banyak spesies binatang jantan mempunyai vokalisasi nada suara yang lebih keras dan lebih dalam dibandingkan dengan betina. Perbedaan semacam itu merupakan akibat dari pengasuhan atau seleksi alam berangkat dari evolusi. Fenomena sosiobiologis, para ahli biologis menemukan bahwa pada banyak spesies binatang jantan mempunyai vokasi dan nada suara yang lebih keras dan lebih dalam dibandingkan dengan betina. Perbedaan semacam itu merupakan akibat dari cara mengasuh yang selektif dan secara umum berangkat dari tekanan evolusi ganda berupa seleksi jenis kelamin dan perjuangan hidup. Pada manusia, suara laki-laki dianggap memiliki peran yang sama. Karakteristik yaitu berasal dari hukum pertarungan. Laki-laki bertarung karena faktor perempuan serta merebutkan perempuan. Akibatnya laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih berotot, lebih kuat, lebih banyak tumbuh rambut, dan suaranya memiliki berbeda dengan perempuan. Nah, fenomena sosiopsikologis ini memasukkan konsep gender yang merupakan atribut psikologis yang membentuk sebuah kostum. Seorang laki-laki mungkin memiliki sejumlah karakteristik feminis yang tentu sama seperti perempuan yang mempunyai maskulinitas. Cara berpikir seperti ini dianggap lebih canggih. Hanya saja kelemahannya bahwa banyak orang berasumsi bahwa semua orang yang tinggi maskulinitasnya pastilah rendah feminismenya. Dengan demikian, kesan gender yang agak kompleks diproyeksikan melalui suara dan tafsiran oleh pendengar. Dimensi maskulinitas feminitas didasarkan pada ciri-ciri yang sosial bersifat stereotip seperti agresif, lawan dari sebuah kasih sayang. Nah, jadi tidak ada alasan mengapa suara perempuan terdengar kurang memiliki otoritas. Kualitas suara yang berbeda tidak sepenuhnya bersifat konvensional atau kesewenang-wenangan. Hanya saja perlu disadari bahwa adanya stereotip suara perempuan yang dianggap feminim dan laki-laki dianggap maskulin akan sangat merugikan perempuan. Kerugian itu akan semakin melebar ke arah kehidupan yang lebih luas seperti dikotomi domestik dan publik. Mengapa? Dalam peranan domestik suara perempuan sudah sesuai dengan peran itu, yakni lembut dan rendah sebagai perempuan.
Variasi bahasa akibat perbedaan seks dan umur penutur bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara, pendidikan kita, bahkan cermin sifat kita. Melalui bahasa kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara, ataupun pendidikan kita, bahkan mungkin juga sifat kita. Jadi bahasa bisa menjadi cermin diri kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai diri sendiri. Bahasa benar-benar dapat merefleksikan semua aspek kehidupan suatu masyarakat dari sebuah tuturan gitu. Dari fenomena bahasa itu pula muncullah berbagai variasi-variasi. Seringkali antara kata variasi dan varietas membuat kita agak bingung untuk membedakannya. Tapi sebetulnya kedua kata tersebut sama-sama maksudnya, yaitu di mana keduanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu variation dan variety. Dan menurut Hare dan Agustina bahwa variasi bahasa merupakan keragaman atau perbedaan dalam pemakaian bahasa sehari-hari yang terjadi apabila penutur bahasa tidak homogen. Selain itu, variasi ada juga karena keragaman kegiatan interaksi sosial penutur bahasa. Adapun faktor penentu variasi bahasa yaitu antara lain faktor waktu, tempat, sosiokultural, situasi, dan faktor medium pengungkapannya. Hal itu dikemukakan oleh Harimurti. Lebih lanjut dikatakan bahwa variasi itu berkaitan dengan adanya keragaman sosial penutur dan keanekaragaman fungsi bahasa itu sendiri. Jadi keduanya telah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan di masyarakat yang beraneka ragam. Jadi di samping itu dikatakan bahwa untuk memahami lebih lanjut tentang variasi bahasa, sosiolinguistik harus mampu memahami atau mendeskripsikan hubungan antara bahasa dengan kelompok atau situasi sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, variasi bahasa dapat juga berupa bentuk bagian atau variasi dari masing-masing yang memiliki pola yang menyerupai pola umum dari bahasa induknya. Yang membedakan adalah antara variasi bahasa, yaitu yang pertama adalah penutur, yang kedua pemakaiannya, yang ketiga keformalan, dan yang keempat adalah sarana. Dari beberapa pengertian tentang variasi dapat disimpulkan bahwa variasi merupakan konsep yang memberikan hubungan antara keragaman pemakaian bahasa dengan faktor-faktor sosial dan faktor situasionalnya. Faktor-faktor sosialnya tadi disebutkan bahwa umur, jenis kelamin, kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan faktor situasionalnya meliputi kita berbicara dengan siapa, lalu kepada siapa, di mana, dan membahas mengenai apa dan
untuk apa dalam penggunaan berbahasa. Dilihat dari jenis kelamin penutur, dapat kita bagi atas laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak tajam perbedaannya, tetapi akan terlihat perbedaan baik yang berhubungan dengan suasana pembicaraan, topik pembicaraan, maupun pemilihan kata yang digunakan. Salah satu penelitian mengenai strategi percakapan antara pria dan wanita adalah mengenai kesantunan berbahasa. Jadi dalam penelitian tersebut dilakukan terhadap suku Maya di Meksiko. Jadi Brown mengetes bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa wanita lebih santun daripada pria, wanita lebih sensitif berkaitan dengan kebutuhan muka orang lain. Jadi ia menemukan bahwa wanita lebih banyak menggunakan indikator-indikator kesantunan dibandingkan dengan kaum pria, dan bahwa kaum wanita mempunyai strategi-strategi feminim secara khas mengenai kesantunan. Jadi hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan teori Lakoff bahwa wanita menggunakan sebuah gaya bertutur yang ditandai oleh ciri-ciri yang menunjukkan keraguan, kesementaraan, dan kesopanan. Jadi agak masuk akal untuk diprediksi kalau kaum perempuan secara umum akan berbicara secara formal dan lebih sopan. Karena kaum perempuan secara kultural diposisikan sebagai status yang relatif sekunder terhadap laki-laki karena tingginya kadar kesopanan yang dimunculkan dari bawahan kepada atasan misalnya. Sedangkan kalau kita lihat dari umur, penutur variasi bahasa yang digunakan pun berbeda. Faktor umur mempengaruhi bahasa yang dipergunakan oleh seseorang. Seperti kata pepatah yang berbunyi, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasai. Jadi faktor umur terhadap pemakaian bahasa telah ditunjukkan oleh para ahli. Jadi semakin tinggi umur seseorang, makin banyak bahasa yang dikuasainya. Jadi baik dari segi pemahamannya dalam struktur bahasa dan baik pelajarannya. Coba sekarang perhatikan bahasa yang dipakai oleh anak yang berumur 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun misalnya. Perhatikan pula deh pemakaian bahasa oleh orang yang berumur 18 tahun ke atas. Meskipun pemakaian bahasa tersebut misalnya mereka tidak berpendidikan dan lingkungan pekerjaannya rendah, bahasa yang dipergunakan juga akan memperlihatkan kedewasaan dalam pola berpikir. Ciri bahasa dari perbedaan umur dan relasi. Jadi jika kita lihat dari ciri-ciri bahasa dari perbedaan umur, kita dapat klasifikasikan dengan melihat pemakaian bahasa tuturan yang dipakai oleh anak-anak, terus lalu orang dewasa dan juga orang-orang yang lanjut usia, baik dari segi semantik, pragmatik, dan sintaksis yang digunakan. Anak-anak dan orang dewasa itu jelas berbeda. Jadi kalau anak-anak lebih cenderung menggunakan bahasa yang relatif sederhana karena masih kurang penguasaan kata-kata. Beda halnya dengan orang dewasa atau anak remaja yang lebih cenderung biasanya menggunakan bahasa slang gitu. Hal yang paling mendasari dari ciri bahasa tuturan kalau dilihat dari perbedaan umur seperti anak-anak, orang dewasa, orang tua. Jadi penggunaan bahasa yang dilihat itu ya dari segi kesantunan berbahasanya. Seseorang yang lebih muda biasanya akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Tetapi orang tua dapat mengatakan atau menjawab dengan berbagai cara. Misalnya si muda berbicara kepada
di atas, yang usianya lebih atas atau yang tua. Apakah Bapak sudah makan? Tapi kalau si tua yang mengatakan, dapat mengatakannya dengan berbagai cara. Apa kamu sudah makan? Apakah Anda sudah makan? Nah, atau apakah kamu sudah makan? Nah, dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa orang yang lebih muda harus menggunakan bahasa yang lebih sopan dibandingkan jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Relasi umur dan penggunaan dalam berbahasa. Berdasarkan relasi dengan perubahan bahasa, kita dapat mendapati bahwa bahasa lisan antara sama orang tua, sama orang dewasa, sama remaja, dan sesama anak-anak gitu pada umumnya, bahasa lisan dengan sesama orang tua lebih banyak berisi tentang ajaran hidup. Tuh, jika sesama orang dewasa akan berkisar pada persoalan hidup. Sedangkan bahasa lisan di kalangan remaja lebih banyak bersifat tentang kehidupan romansa, percintaan, atau persoalan yang sedang mereka hadapi, misalnya kuliah, ujian, dan sebagainya. Jadi bahasa lisan pada anak-anak lebih banyak mengandung cerita tentang pengalaman dan kelucuan-kelucuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa usia menentukan dalam perubahan berbahasa, karena bahasa yang digunakan baik dari kalangan anak-anak, remaja, atau para orang tua itu berbeda-beda. Jadi faktor usia atau umur mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang. Faktor umur terhadap pemakaian bahasa juga sering dilakukan oleh penelitian para ahli, bahwa makin tinggi umur seseorang dan makin banyak bahasa yang dikuasainya, baik dalam pemahamannya maupun dalam strukturnya. Dan baik lagi pelajarannya, kalau kita perhatikan pemakaian bahasa yang dipakai oleh orang dewasa, anak-anak, dan para orang tua itu pasti berbeda. Meskipun pemakaian bahasa tersebut tidak misalnya orang tersebut dengan latar belakang yang tidak berpendidikan dan lingkungan pekerjaannya misalnya rendah gitu, bahasa yang dipergunakan juga pasti dapat diperlihatkan dengan secara kedewasaan gitu. Dari penjelasan tentang kajian sosiolinguistik bahasa dan gender, mari kita simpulkan bahwa bahasa itu merupakan alat yang untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kepada orang lain. Jadi terdapat perbedaan pula antara bahasa laki-laki dan perempuan. Jadi para perempuan, misalnya para perempuan di New York, Amerika, sering menggunakan ragam bahasa standar untuk meningkatkan kelas sosial dan peranan sosial dalam masyarakat, karena mereka dipandang sebagai kelas subordinatif atau kelas bawah. Tapi sebaliknya, laki-laki menggunakan ragam bahasa vernakular untuk menunjukkan kejantanan mereka. Ketika laki-laki bercakap-cakap dengan sesama jenisnya, maka topiknya itu pasti berfokus tentang kompetensi, sport, dan hobi mereka. Tapi sebaliknya, para perempuan berfokus pada topik kesetaraan atau feeling, rumah, dan keluarga. Jadi studi mengenai bahasa dan gender mengungkapkan kompleksitas hubungan antara bahasa yang digunakan oleh individu dan konsep gender dalam masyarakat. Bahasa bukan hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memproduksi norma-norma sosial terkait dengan peran gender dalam masyarakat. Gitu. Jadi seringkali bahasa itu mencerminkan hierarki gender dan memberikan wujud nyata pada struktur kekuasaan, perbedaan dalam pilihan kata,
gaya berbicara, dan norma. Baik dari penjelasan tentang kajian sosiolinguistik tentang bahasa dan gender, dapat kita simpulkan bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki. Sedangkan bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan kemauan, perasaan, dan pikiran kepada orang lain. Terdapat perbedaan pula antara bahasa perempuan dan bahasa laki-laki. Kita ambil contoh, misalnya para perempuan di New York, Amerika sering menggunakan ragam bahasa standar untuk meningkatkan kelas sosial dan peran sosial di dalam masyarakat, karena mereka dipandang sebagai kelas subordinatif atau kelas bawah. Sebaliknya, laki-laki menggunakan ragam bahasa vernakular untuk menunjukkan kejantanan mereka. Jadi ketika laki-laki bercakap-cakap dengan sesama jenisnya, mereka akan fokus untuk membahas masalah olahraga misalnya dan hobi, atau bercakapnya tentang kegiatan yang mereka lakukan. Sebaliknya, para perempuan itu jika berfokus pada topik kesetaraan atau feeling, rumah, dan keluarga. Jadi studi mengenai bahasa dan gender mengungkapkan kompleksitas hubungan antara bahasa yang digunakan oleh individu dan konsep gender dalam masyarakat. Bahasa bukan hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan dan mereproduksi norma-norma sosial terkait dengan peran gender dalam masyarakat. Seringkali bahasa mencerminkan hierarki gender dan memberikan wujud nyata pada struktur kekuasaan, perbedaan dalam pilihan kata, gaya berbicara, dan norma-norma tata bahasa dapat menggambarkan norma-norma sosial terkait tentang jenis kelamin. Selain itu, bahasa juga berperan dalam membentuk identitas gender individu. Jadi pemilihan kata, stereotip, dan norma-norma komunikasi dapat membentuk persepsi dan pengalaman individu terhadap diri mereka sendiri sebagai pria atau wanita. Dalam gaya berbicara, perbedaan antara bahasa digunakan oleh pria dan wanita yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa yang lebih kompetitif atau empati, yang dapat menciptakan dan memperkuat peran-peran gender yang telah didefinisikan.